Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Dia tahu rasa sakit yang Anda alami, baik dalam tubuh maupun dalam jiwa Anda. Dia mendengar desahan Anda. Dia melihat tangisan Anda. Biarlah Allah menghibur Anda malam ini. Tuhan Allah yang bertahta di surga, dalam kasih sayang-Mu yang tak berbatas, Engkau telah menjagaku sepanjang hari ini. Bahkan di saat-saat aku tak merasakan kehadiran-Mu, Engkau tak pernah meninggalkanku. Kumohon, mendekatlah kepadaku sembari aku mendengarkan pembacaan firman-Mu. Tenangkanlah hatiku dan tumbuhkanlah pengharapan dalam hatiku. Matius 4 ayat 23-24 dalam versi bahasa Indonesia masa kini berkata, "Di Galilea, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan kabar baik bahwa Allah akan memerintah. Dan ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan cacat. Kabar tentang Yesus itu tersebar di seluruh negeri Syria, sehingga banyak orang datang kepadanya. Mereka membawa orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan kesusahan. Orang-orang yang kemasukan roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Yesus." Apakah Anda sedang sakit? Mungkin ada virus atau bakteri yang melemahkan Anda. Mungkin Anda melewati hari demi hari dengan membawa kesakitan pada tubuh Anda. Atau mungkin ada anggota tubuh yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pula dari kita terbeban pikirannya karena kecemasan, depresi, atau penyakit tersembunyi lainnya. Semua penyakit adalah gejala akan sesuatu yang lebih besar. Mereka memberi petunjuk akan kejatuhan dunia yang dimulai dengan masuknya dosa. Hidup menjadi pergumulan yang sulit. Tubuh melemah, penyakit bertebaran. Maut pun membayangi dunia. Namun ketika Yesus datang, Dia memberitakan kabar baik. Kerajaan Allah telah datang ke dunia ini. Dalam kerajaan Allah tak ada dosa. Tak ada maut, tak ada penyakit, tak ada kesakitan. Dan ketika Yesus, Raja Kerajaan Allah, datang ke dunia, Dia membawa kerajaan itu bersamanya. Untuk membuktikan itu, Dia menyembuhkan orang, memberikan mereka rasa akan surga. Ketika Dia mati di salib, Dia membawa semua dosa-dosa kita, kematian kita, penderitaan kita. Dia juga memampukan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan-Nya, bahkan tatkala kita masih hidup di dunia. Jika Kristus menjadi Raja di hati Anda, surga menjadi tujuan akhir Anda. Sebagian kecil dari realitas surgawi itu ada di dalam hidup Anda saat ini. Sebagian kecil dari realitas surgawi itu
ada di dalam Anda saat ini. Artinya, rasa sakit dan penderitaan yang Anda rasakan bukanlah akhir. Akan datang harinya, Anda akan merasakan damai sejahtera yang kekal bersama Yesus di surga. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepada Dia. Mari berdoa. Bapa, di dunia yang gelap karena bayang-bayang maut ini, aku merindukan hari ketika Yesus akan kembali dan menjadi Raja untuk selamanya. Aku rindu melihat penyakit dan rasa sakit dilenyapkan, dan maut dikalahkan total oleh kemenangannya. Hingga saat itu tiba, berilah aku kasih karunia untuk menjalani dunia yang gelap ini bersama Kristus yang bertahta dalam hidupku. Biarlah hidupku menjadi damai dan berkat bagi orang lain. Wahyu 21 ayat 3-4 berkata, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.'" Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, tenangkanlah tubuh dan pikiranku sehingga aku dapat tertidur, aman dan nyaman dalam tangan-Mu. Biarlah besok aku bangun dengan penuh stamina dan sukacita, siap menghadapi hal-hal yang akan terjadi pada esok hari. Jagalah aku, agar kekhawatiran dunia ini tidak menghipit pengharapanku dalam Yesus. Biarlah mataku tertuju padamu dan kerajaan-Mu. Ini doaku dalam nama Tuhan Yesus. Amin.